Matikan saja teleponnya. Aku mau mandi. Ucap Aileen dengan ketus, dia sudah sangat menunggu tentang kata cinta tapi malah dibuat bercanda, bahkan terdengar jelas jika sang dosen di ujung sana menertawakannya. Sebenarnya Aileen juga bukan orang yang menuntut seperti ini tapi entah kenapa sekarang dia jadi sangat berubah, tiba-tiba jadi merengek hanya demi sebuah pengakuan. Dulu Aileen adalah yang paling jijik ketika melihat Kak Nicholas dan Kak Naina saling mengucap kata cinta, dia adalah yang paling geli ketika melihat kakak dan kakak iparnya itu saling bilang I love you. Tapi sekarang ternyata Aileen ingin mendengar kata itu terucap dari mulut Pak Alan. Dunia sudah terasa terbalik baginya. Kamu marah? Tanya Alan, sekarang tawanya telah reda. Tidak, aku mau mandi. Balas Aileen, masih saja bicara dengan nada tinggi. I love you, kata Alan kemudian, sebenarnya dia tidak pandai bicara seperti ini bahkan untuk memulainya pun terasa begitu sulit. Bingung harus bagaimana akhirnya langsung dia ucapkan saja meski sekarang keadaannya terasa tidak pas. Sesaat hanya ada hening setelah kalimat itu terucap. Aileen yang sudah berdiri jadi mematung di dekat meja riasnya. Mendadak bingung juga harus menanggapi apa ketika mendapatkan pernyataan seperti itu. Mulutnya membisu namun detak jantungnya sudah berdegup tidak karuan. I love you, harus berapa banyak aku mengucapkan kalimat ini agar kamu yakin bahwa aku mencintai kamu, kata Alan lagi, dia mengucapkan semuanya dengan nada yang sangat serius. Dan membuat Aileen justru mengembun kedua matanya, mendadak terharu sendiri saat mendengar pengakuan tersebut. Benar-benar tidak menyangka bahwa hubungan mereka akan berubah jadi begitu dalam seperti ini. Jangan menggodaku, aku mau mandi, balas Aileen, karena bingung ingin bicara apa jadi dia mengucapkan kata seperti ini, mencari alasan untuk mengalihkan perhatian. Namun kali ini dia tidak lagi bicara dengan suara yang menggebu-gebu, justru terdengar begitu lembut dan manja. Di ujung sana Alan tersenyum kecil, dia sudah mengira bahwa saat ini Aileen pasti gugup, pasti kedua pipinya bersemu merah. Iya, mandilah lebih dulu. Malam nanti aku akan menelponmu lagi, kata Alan kemudian. Dan Aileen makin bingung sendiri saat mendengar ucapan tersebut, pikirannya berkecamuk haruskah dia mengucapkan kata cinta juga. Tapi lidahnya terasa keluh untuk mengakui hal itu. Meskipun sebenarnya yang dirasa oleh Aileen mungkin lebih dalam dari kata cinta, karena sekarang Aileen sudah berada di tahap takut kehilangan. Hanya membayangkan pria itu pergi saja hatinya sudah terasa kosong. Tapi bagaimana cara memulainya? Aileen sangat gugup. Balas Aileen singkat saking bingungnya, jadi hanya mampu menjawab ham. Dan setelahnya panggilan telepon di antara mereka berdua pun terputus. Aileen langsung membuang nafasnya dengan kasar, dia juga tidak langsung berjalan menuju kamar mandi, justru kembali duduk di kursi meja riasnya. Seketika tubuhnya lemas saat kembali teringat tentang pernyataan cinta sang dosen. Tidak, aku tidak boleh hanya diam saja seperti ini, setidaknya aku harus membalas ucapan cinta Pak Alan, gumam Aileen, tapi karena dia tidak mampu mengucapkannya secara langsung jadi Aileen putuskan untuk mengatakannya melalui pesan singkat. I love you too, tulis Aileen dan langsung dia kirim dengan cepat, karena ingin sang dosen langsung membaca balasannya tersebut. Alan yang sedang melepas kemejanya kembali menatap ponsel yang telah dia letakkan di atas meja. Cukup terkejut saat membaca pesan yang dikirim oleh sang kekasih. Sebuah pesan yang membuatnya tersenyum lebar dan hati berdebar. Dasar anak ini, gumam Alan. Aileen selalu saja seperti ini, tidak berani mengungkapkan isi hatinya secara langsung. Memanggil sayang hanya berani melalui pesan singkat dan sekarang hanya berani mengucapkan kata cinta melalui pesan singkat juga. Aku ingin kamu mengucapkannya secara langsung, balas Alan. Setelahnya dia kembali meletakkan ponsel itu dan segera menuju kamar mandi. Di luar sana Mama Berta langsung berniat menghubungi Ivana setelah dia selesai berkutat di dapur. Semua pekerjaannya kini telah dilanjutkan oleh pelayan, dia berhenti karena tiba-tiba terpikirkan tentang Ivana. Sepertinya tidak salah jika malam ini aku mengundang Ivana untuk makan malam di rumah,
tidak akan ada pembicaraan tentang perjodohan, aku hanya ingin mereka berdua memiliki hubungan yang baik, gumam Mama Berta. Dia mempercepat langkahnya untuk mengambil ponsel yang ada di dalam kamar, kebetulan saat masuk sang suami sedang mandi jadi tidak melihatnya. Mama Berta memutuskan untuk menghubungi Ivana di taman yang ada di samping rumah, jadi pembicaraannya tidak akan didengar oleh siapapun. "Halo Ma," jawab Ivana di ujung sana, sudah cukup lama mereka tidak bertemu secara langsung, apalagi sampai detik ini Ivana pun masih menyembuhkan diri dari rasa traumanya tiap kali mengingat hubungan panasnya di dalam mobil bersama pria asing yang entah siapa. Kadang Ivana merasa takut jika tiba-tiba pria itu muncul, mulai terpikir juga apakah pria itu mengambil video mereka atau tidak. Pikiran Ivana mulai tidak tenang. Satu-satunya yang bisa membuatnya merasa lebih baik adalah membayangkan tentang pernikahannya dengan Alan. Karena dengan pernikahan itu maka dia akan tetap memiliki nama baik apapun masa lalunya. "Halo Nak, apa malam ini kamu sibuk?" tanya Mama Berta. "Tidak Ma, ada apa?" "Alan pulang ke rumah, kami akan makan malam bersama jika kamu tidak sibuk datanglah ke sini." "Tapi bagaimana jika dia marah dengan kedatanganku?" "Datanglah lebih awal, pura-pura hanya mampir sebentar nanti Mama yang akan memaksamu untuk makan malam di rumah. Buat semuanya seolah terjadi tanpa rencana. Mama baik sekali padaku. Tentu saja sayang, Mama hanya ingin kamu dan Alan memiliki hubungan yang lebih baik. Tidak selalu salah paham seperti ini." "Baik Ma, kalau begitu aku akan bersiap untuk pergi sekarang." "Mama tunggu ya," balas Mama Berta pula dan akhirnya panggilan mereka berdua terputus. Mama Berta juga langsung tersenyum dengan lebar, rasanya senang saja ketika dia sudah berbincang dengan Ivana seperti ini. Malam ini akan jadi malam paling menyenangkan bagi Mama Berta. Jam 6 sore Ivana benar-benar datang ke rumah utama keluarga Stuart, saat itu seluruh keluarga sedang berkumpul di ruang tengah. Ivana tidak hanya datang dengan tangan kosong, dia membawa sebuah paket obat herbal untuk Mama Berta dan Papa Bertrand. "Maaf aku datang tanpa memberi kabar, Ma. Tapi Mommy memintaku untuk mengantar ini," ucap Ivana, bersandiwara sesuai dengan kesepakatannya dengan Mama Berta. Salah kedatangannya ke rumah ini hanyalah sebuah kebetulan bukan mereka rencanakan. Alan yang melihat wanita itu datang langsung memasang wajahnya yang dingin. Sementara Hailey tersenyum kecil, tapi juga tidak menyambut ramah seperti sang mama. "Ya ampun sayang, kenapa repot-repot? Kamu jangan langsung pulang ya, harus makan malam di sini dulu," kata Mama Berta. Dia bahkan memeluk lengan Ivana seolah tidak membiarkan gadis pilihannya ini pergi. Sementara buah tangan yang dibawa oleh Ivana sudah dibawa masuk oleh salah satu pelayan. "Tidak Ma, aku akan langsung pulang sekarang," jawab Ivana. "Makan malamlah di sini Nak, baru setelah itu pulang," sahut Papa Bertrand. "Bukan apa-apa," dia berkata seperti ini hanya demi kesopanan. Ivana sudah datang dengan membawa paket obat herbal, jadi setidaknya mereka harus membalas dengan makan malam. "Tapi, tidak ada tapi-tapian, pokoknya kamu harus makan malam di sini," putus Mama Berta. Alan langsung bangkit dari duduknya. "Aku keluar sebentar," kata Alan. "Kamu mau kemana Al?" "Sebentar lagi malam." "Aku tidak akan lama," kata Alan. Dia kemudian pergi dari sana, menuju garasi dan keluar dengan mengendarai mobilnya. Entah pergi kemana. "Ayo duduk sayang, Alan pasti akan kembali saat makan malam," ucap Mama Berta, bicara pada Ivana dengan sangat yakin. Namun keyakinannya itu mulai pudar saat mendekati jam 7 malam, namun Alan tidak kunjung menunjukkan dirinya. Bagaimana Alan bisa kembali dengan cepat? Saat ini dia sudah berada di depan gerbang rumah utama keluarga Carter. Alan memang tidak menaruh curiga dengan kedatangan Ivana, dia juga berpikir bahwa ini semua hanya kebetulan. Tapi sebuah kebetulan yang sangat tidak dia inginkan. Ivana juga tak terlihat menatap ke arahnya, justru nampak takut saat melihat keberadaannya di rumah. Setidaknya Ivana sudah dia sadarkan bagaimana hubungan mereka yang sebenarnya, bahwa tak akan pernah ada hubungan yang lebih
Sampai kapanpun baginya Ivana hanyalah orang asing. Namun masalahnya sekarang bukan lagi ada pada Ivana, melainkan mamanya sendiri. Mama Berta yang seolah terus menempatkan Ivana untuk berada di sampingnya. Padahal Mama Berta sangat tahu bahwa dia masih menjalin hubungan dengan Aileen. Dan hal itu sungguh membuat Alan merasa kesal, tak mungkin membentak sang mama ataupun terus menyalahkan jadi dia pilih untuk pergi seperti ini. Datang ke seseorang yang saat ini jadi poros hidupnya. Oma Hazel telah tiada dan Alan tak pernah ingin keluarganya jadi berantakan. Sekitar 2 menit berada di depan gerbang rumah utama keluarga Carter, akhirnya Alan menghubungi Aileen melalui panggilan telepon. Sebenarnya dia ingin langsung masuk tapi takut Aileen terkena serangan jantung. Untung saja saat itu Aileen belum keluar dari dalam kamar, jadi dia masih bisa menjawab panggilan tersebut. Halo Pak, jawab Aileen. Sekarang aku berada di depan rumahmu, putuskan dengan cepat kamu yang keluar atau aku yang masuk. Dek. Jantung Aileen langsung copot saat itu juga, sementara kedua matanya sudah terlihat mendelik. Bapak jangan bercanda. Balas Aileen dengan gagap. Aku akan memberimu waktu 10 menit jika tidak keluar maka aku akan masuk, balas Alan, dia suka sekali menggoda dan menekan sang kekasih seperti ini. Adrenalinnya seperti terpancing, membuatnya ikut berdebar pula. Karena Alan tidak akan pernah bisa menebak apa yang akan dilakukan oleh sang kekasih. Hei, mana boleh seperti itu? Kenapa tiba-tiba datang ke sini? Apa alasannya jika Bapak datang? Semua keluargaku selama ini hanya tahu bahwa aku sangat membenci Bapak. Ucap Aileen dengan menggebu, sampai membongkar rahasianya sendiri yang selama ini sangat membenci sang dosen. Bahkan Aileen memiliki julukan tersendiri untuk dosennya tersebut, yaitu sialan. Padahal beberapa waktu lalu Aileen sudah menyatakan cinta, tapi sekarang dia mengatakan pula bahwa pernah membenci Pak Alan. Apa? Kamu membenciku? Iya. Itu dulu. Balas Aileen, sungguh, saat dia benar-benar gugup. Pokoknya jangan masuk, aku yang akan keluar. Balas Aileen lagi. Baiklah, aku tunggu 10 menit. Iya. Balas Aileen, justru terdengar seperti membentak. Saat panggilan itu terputus Aileen jadi bingung sendiri bagaimana alasannya untuk keluar di jam seperti ini. Dia mondar-mandir tidak jelas dan satu-satunya yang terpikir untuk bisa membantunya adalah sang kakak Nathan. Jadi dengan cepat Aileen keluar dari dalam kamarnya dan berlari menuju kamar kakaknya itu, Aileen bahkan masuk tanpa mengetuk itu lebih dulu sampai membuat Nathan terkejut. Astaga Aileen, apa yang kamu lakukan? Tanya Nathan yang kini jantungnya nyaris copot, dia baru saja berniat untuk keluar dan tiba-tiba adiknya masuk. Kak, tolong aku, Pak Alan ada di luar. Aku tidak mungkin membiarkannya masuk sekarang, jadi bantu aku untuk keluar, ya. Aku mohon, rengek Aileen, tubuhnya blingsatan tidak jelas. Khawatir dan takut sekaligus. Tidak mau, biar saja dia masuk, nanti aku akan mengatakan pada Mommy dan Daddy bahwa aku yang mengundangnya. Tidak mau, aku pasti gugup, tadi kami baru saja menyatakan cinta. Aku malu melihat wajahnya, rengek Aileen dan membuat kepala Nathan rasanya ingin pecah. Bagaimana tidak, dia menyaksikannya secara langsung adiknya yang sedang kasmaran. Astaga, gumam Nathan. Ayo kita makan malam di luar, tapi nanti aku pergi bersama Pak Alan, Kak Nathan pergi sendiri. Apa kamu gila? Aku mohon Kak, sekali ini saja, mohon Aileen. Nathan sampai kehabisan kata-kata menghadapi adik satunya ini. Melihat Aileen yang terus merengek seperti itu benar-benar membuat kepalanya terasa ingin pecah. Baiklah. Ayo pergi. Balas Nathan. Dan Aileen langsung memeluk sang kakak dengan sangat erat. Terima kasih, sayang, ucap Aileen, seperti penjilat, yang akan bersikap baik ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Secara mendadak Nathan dan Aileen pamit untuk malam-malam di luar. Dasar pembohong asteris. Batin Dedi Raiden, pasalnya dia sudah tahu bahwa calon menantunya ada di depan sana. Kami pergi dulu, Mom, pamit Aileen. Iya sayang, ingat ya, pulangnya jangan lebih dari
Jam 9, siap. Potong Aileen dengan cepat. Nathan hanya diam saja, mereka berdua menuju garasi dan keluar menggunakan mobil Nathan. Saat pintu gerbang itu terbuka, Alan menunggu dengan perasaan tak menentu. Dia pikir Aileen akan keluar dengan berlari, tapi ternyata yang dia lihat justru mobil milik Nathan. Astaga, gumam Alan, seketika itu juga langsung tahu bahwa kekasihnya memanfaatkan Nathan untuk bisa keluar dari rumah. Karena merasa bersalah akhirnya Alan keluar lebih dulu, menyambut mobil itu datang. Mobil Nathan kemudian berhenti tepat di depan mobil Alan, Nathan juga keluar untuk menemui sang sahabat. Maaf merepotkanmu, Nat, ucap Alan langsung. Sementara Aileen sudah berlari untuk pindah mobil, saat Alan dan Nathan bertemu Aileen sudah duduk di mobil sang dosen. Sampai kapan kalian seperti ini? Tanya Nathan. Tadi aku ingin masuk, tapi Aileen melarang. Setidaknya temui dadiku lebih dulu. Baiklah, besok aku akan menemui Om Raiden. Nathan mengangguk dan mereka berpisah. Nathan mengemudikan mobilnya untuk pergi lebih dulu, gara-gara Aileen dia terpaksa makan malam sendirian. Karena tidak tahu harus kemana, jadi Nathan memutuskan untuk mendatangi apartemennya. Sementara Alan tidak langsung melajukan mobil, dia justru mengambil sesuatu di kursi belakang. Sebuah buket bunga mawar merah untuk Aileen, bunga yang dia beli dalam perjalanan menuju ke sini. I love you, kata Alan seraya menyerahkan bunga itu pada sang kekasih. Aileen tentu terkejut, tubuhnya serasa meleleh. Ah bapak, manja Aileen, dia menerima bunga itu dengan perasaan yang berdebar-debar. Jangan hanya ah bapak, katakan sesuatu yang ingin aku dengar, balas Alan. Aku malu. Kamu tidak mencintai aku. Bukan seperti itu. Kalau begitu katakan. Aileen menggigit bibir bawahnya, sumpah, saat ini dia benar-benar gugup. Bahkan lebih mendebarkan dibanding saat ujian skripsi waktu itu. Lidahnya terasa keluh sekali untuk mengucapkan kata cinta, pada kata I love you terasa sudah di ujung lidah. Tak kuasa saat menatap tatapan sang dosen, akhirnya Aileen benar-benar mengucapkannya. I love you too, kata Aileen dengan suara yang sangat lirih dan seketika itu juga Alan menarik tengkuk Aileen,